Pernahkah kalian membayangkan melihat objek 3D melayang bebas di udara bisa dilihat dari segala arah tanpa perlu kacamata VR atau filter augmented reality? Yang sedang kalian lihat ini bukan trik editan video, bukan AI, bukan green screen, dan bukan efek CGI film sci-fi. Ini adalah perangkat fisik nyata bernama Vortex, sebuah proyek layar volumetric atau sweep volume 3D display karya kreator di channel Ancient. Di saat industri teknologi berlomba-lomba membuat kacamata pintar atau layar lengkung, kreator ini memilih pendekatan teknik yang sangat radikal dan ekstrim. Memutar panel layar elektronik dengan kecepatan tinggi di dalam ruang hampa udara. Bagaimana mungkin layar datar yang berputar bisa memunculkan ilusi patung cahaya 3D padat? Di video kali ini kita akan membedah seluruh rahasia perakitan, mekanik, elektronika, hingga matematika di balik proyek luar biasa ini. Sebelum masuk ke perakitan fisiknya, kita perlu paham sains dasarnya. Layar monitor, televisi, atau HP kalian bekerja dalam sistem dua dimensi. Piksel horizontal pada sumbu X dan piksel vertikal pada sumbu Y. Gabungan keduanya hanya menghasilkan gambar datar. Lalu, bagaimana Vortex memunculkan dimensi ketiga atau kedalaman? Kuncinya ada pada fenomena biologi mata kita yang disebut persistence of vision atau persistensi penglihatan. Retina dan otak manusia memiliki sedikit jeda waktu sekitar 1/16 detik saat memproses rangsangan cahaya. Jika sebuah titik lampu berpindah tempat dengan sangat cepat dan berulang-ulang di jalur yang sama, otak kita tidak melihatnya sebagai titik yang melompat, melainkan sebagai sebuah garis atau wujud utuh yang padat. Pada proyek Vortex, sebuah bidang layar LED dua dimensi diputar melingkar. Setiap kali layar bergeser beberapa derajat, susunan lampunya langsung memperbarui gambar secara instan. Kumpulan irisan gambar dua dimensi yang diputar cepat ini bertumpuk di dalam persepsi mata kita dan membentuk koordinat tiga dimensi yang disebut voxel atau volumetric pixel. Hasilnya, otak kita tertipu mentah-mentah dan melihat sebuah objek 3D solid melayang di udara. Sekarang, mari kita masuk ke meja kerja dan melihat bagaimana mesin ini dirakit dari nol. Hampir seluruh struktur bodi dan dudukan komponen dibuat menggunakan printer 3D dengan berbagai jenis filamen khusus. Bagian rangka utama memakai material ABS dan PETG yang tahan panas serta kaku. Sementara beberapa sambungan peredam menggunakan filamen TPU yang fleksibel. Namun, saat merancang perangkat elektronik yang berputar terus-menerus, seorang engineer akan langsung dihadapkan pada satu masalah fisika paling menyebalkan, yaitu bagaimana cara menyalurkan kabel listrik dari colokan dinding ke komponen yang berputar terus tanpa membuat kabelnya melilit dan putus dalam hitungan detik. Inilah fungsi komponen krusial bernama slip ring tipe ASL 9013. Slip ring adalah konektor elektromekanik khusus yang memiliki jalur cincin tembaga dan sikat konduktif internal. Dengan komponen ini, arus listrik DC 12 volt dari power supply main well di bagian dasar tetap bisa tersalurkan tanpa hambatan ke panel layar dan komputer mini yang berputar kencang di atasnya. Untuk tampilan layarnya, dia menggunakan dua modul panel Hub 75 LED Matrix P1875 beresolusi 128 x 64 piksel yang dipasang saling membelakangi atau back to back. Angka P1875 ini menunjukkan pixel pitch, yaitu jarak antar lampu LED yang sangat rapat, hanya 1,8 mm, sehingga gambar yang dihasilkan punya densitas tinggi. Di bagian bawah sistem, terdapat motor DC 12 volt tipe YM2776 berperforma tinggi yang bertugas memutar seluruh poros utama. Putaran dari motor ini
ditransfer ke poros tengah menggunakan sabuk bergigi atau timing belt GT2 dan palai presisi. Kombinasi sabuk dan palai ini dipilih bukan tanpa alasan. Sistem belt mampu meredam hentakan torsi mendadak, sekaligus menjaga rasio putaran tetap sinkron tanpa selip. Yang sangat penting, agar posisi proyeksi gambar tidak bergeser di tengah jalan. Bagian paling rumit dari proyek ini ada di sektor komputasi. Bagaimana komputer tahu kapan harus menyalakan LED tertentu pada sudut derajat yang tepat. Sistem Vortex menggunakan dua tingkat pengendali. Pertama, sebuah Raspberry Pi 4 yang ikut berputar di dalam rangka. Raspberry Pi ini bertindak sebagai unit pemroses grafis utama yang merender model 3D, memotongnya menjadi ratusan irisan sudut matematis, lalu mengirim datanya ke panel LED secara real-time. Kedua, ada Raspberry Pi Picowe dan driver Pololu di bagian statis bawah yang bertugas mengatur kecepatan putaran motor dan komunikasi sistem. Agar gambar tidak berputar liar atau terdistorsi, dipasang sebuah sensor celah optik bernama photointerrupter. Setiap kali poros melewati sensor ini, sistem membaca titik 0 derajat sebagai sinyal riset putaran. Selain itu, ada sensor akselerometer ADXL335 yang terus-menerus membaca data getaran struktural, serta sebuah layar LCD bulat kecil 1,28 inch di bagian luar bodi sebagai antarmuka menu untuk memilih animasi dan memantau status perangkat. Memutar rangkaian modul elektronik dan komputer seberat ratusan gram pada kecepatan tinggi adalah mimpi buruk teknik mesin. Perbedaan bobot 1 atau 2 gram saja pada satu sisi dapat menimbulkan gaya sentrifugal dahsyat yang membuat seluruh mesin berguncang hebat, merusak bearing, bahkan menghancurkan rangka cetakan 3D. Ancient harus melakukan proses dynamic balancing, mirip seperti balancing velg pada ban mobil, dengan menambahkan potongan timah pemberat atau lead weight di titik-titik rangka tertentu. Getaran berhasil diredam hingga putarannya menjadi sangat mulus dan senyap. Terakhir, seluruh mekanisme putar ditutup dengan kubah akrilik transparan berdiameter 300 mm. Kubah ini bukan sekedar pemanis, melainkan pelindung keselamatan dari putaran baling-baling LED, sekaligus meminimalkan hambatan angin aerodinamis saat motor berputar penuh. Saat tombol daya ditekan atau lampu ruangan dimatikan, semua kerumitan rekayasa teknik tadi terbayar lunas. Objek 3 dimensi tampak benar-benar padat dan melayang di dalam tabung kaca. Dari arah depan, samping maupun belakang, kita bisa mengamati detail lekukan objek secara natural tanpa ilusi optik yang pecah. Proyek Vortex membuktikan bahwa dengan perpaduan sains mekanika, elektronika open source, dan pemahaman ilusi visual manusia, kita bisa menciptakan teknologi tampilan masa depan langsung dari meja kerja DIY kita sendiri. Kalau disederhanakan, proyek Vortex ini adalah bukti bagaimana ilmu fisika dan ilmu teknologi berkolaborasi membohongi mata kita dengan cara yang sangat cerdas. Secara fisika dan biologi, mata manusia punya keterlambatan memproses kedipan cahaya yang disebut persistence of vision. Fenomena inilah yang dimanfaatkan Vortex. Lalu dari sisi teknologi, komputer Raspberry Pi bertindak seperti mesin proyektor super cepat. Saat layar diputar ribuan kali per menit, komputer ini menembakkan ribuan irisan gambar dalam hitungan detik. Setiap irisan cahaya langsung mengisi ruangan kosong di dalam tabung, mengubah piksel layar biasa menjadi patung cahaya 3 dimensi nyata yang bisa kita nikmati dari sudut 360 derajat. Proyek ini membuktikan bahwa teknologi masa depan tidak selalu harus berupa kacamata VR yang mahal atau efek CGI di bioskop. Cukup bermodalkan pemahaman fisika gerak,
layar LED, dan sedikit komputasi pintar di meja kerja. Fiksi ilmiah pun bisa hadir nyata di depan mata kita. Menurut kalian, teknologi seperti ini bakal lebih cocok dipakai untuk apa di masa depan? Pajangan meja kerja, mainan game 3D, atau buat visual edukasi dokter di rumah sakit? Tulis ide keren kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.